Ya, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum kita lanjut dialog permohonan maaf dan juga pernyataan secara langsung yang disampaikan oleh pelaku. Saya membuat rekaman ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun. Saya, atas nama Bambang Arianto, ingin menjelaskan bahwa pernyataan saya mengenai rencana penelitian tentang swinger kepada banyak perempuan adalah bohong. Karena sesungguhnya saya lebih ingin berfantasi swinger secara virtual semata. Hal itu dikarenakan kata swinger sering menghantui saya di setiap waktu dan tempat. Selain berfantasi secara virtual tentang swinger, saya juga pernah melakukan pelecehan secara fisik. Oleh sebab itu, secara khusus saya meminta maaf kepada seluruh korban, baik dari kampus UGM Bulak Sumur maupun yang lain, yang pernah menjadi korban pelecehan saya, baik secara fisik, tulisan maupun verbal, sehingga menimbulkan banyak trauma. Saya juga meminta maaf kepada NU dan UGM karena selama ini menyalahgunakan nama NU dan UGM dalam mencari target. Secara umum, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berjanji tidak lagi melakukan kebohongan ini. Apa yang saya lakukan selama ini tidak diketahui oleh istri saya. Setelah ini saya akan menceritakan kepada istri saya dan meminta dia mendampingi saya dalam melakukan terapi secara intensif ke psikolog maupun psikiater agar bisa terbebas dari penyimpangan dan kelainan ini. Kemudian terakhir saya berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi, dan bila terbukti melakukan lagi, saya siap menerima segala konsekuensi hukum yang ada. Terima kasih. Ya, pernyataan pelaku ini saya akan tanyakan ke Mbak NN. Mbak NN tadi mendengar pernyataan pelaku mengenai pelecehan seksual dengan modusnya ini adalah penelitian tentang swinger. Mbak juga dapat informasi soal ini tadi ya Mbak ya? Iya, saya mengikuti informasi itu. Iya, kalau cerita teman-teman Mbak NN ini seperti apa Mbak modus yang dilakukan oleh pelaku ini? Kalau modus yang ini ya, yang swinger. Sepertinya banyak teman yang ini ya, pertama kalinya di inbox melalui sosial media mereka, Facebook. Kemudian ada yang lanjut ke telepon, ada yang lanjut ke chat, tapi banyak juga yang tidak berlanjut karena merasa itu ganjil langsung diblok gitu ya. Kalau banyak yang, saya kira kalau teman-teman yang lanjut itu niatnya menolong orang yang mau penelitian gitu ya, mungkin belum curiga atau apa, tapi begitu merasa itu aneh langsung diblok gitu ya. Ya saya kira itu aja pengetahuan saya. Saya udah sempat mendengar itu sebenarnya tahun 2018 karena saya tahun 2018 sempat ingin meneruskan kasus hukum yang karena kebetulan saya pergi cukup lama untuk sekolah gitu ya. Jadi lama nggak di Indonesia gitu. Oke, Mbak Jadi jadi saya sempat 2018 mengikuti dan mendengar ada kayak gitu tapi tidak bisa membuktikan gitu. Tadi Anda menyebut inbox. Yang Anda ketahui ya, yang Anda memang Anda tidak mengalami modus riset ilmiah swinger ini. Saya nggak pakai sosial media. Oh, oke. Tapi yang Anda kan tentu kan bertanya ke teman-teman yang mengalami ya gitu ya. Iya. Jadi apa yang disampaikan di inbox itu, ajakan apa gitu loh? Yang setahu saya, yang dari yang saya baca gitu ya, karena saya nggak aktif gitu ya, tapi saya punya akses untuk cek FB segala macam. Jadi yang saya lihat ini ya, bukan sebenarnya lebih ke fetis ya, menceritakan aktivitas seksual secara detail pada orang lain. Saya nggak tahu apakah ada yang berlanjut secara fisik, mungkin teman-teman yang menjadi korban langsung inbox itu bisa menjelaskan. Ya, artinya kalau tadi N mendengar pengakuan BA ya tadi ya di dalam itu kan, dia kan mengakui itu ya kan kalau misalnya dia suka berfantasi ya dengan cerita-cerita tersebut begitu ya N ya, betul ya? Iya. Mbak N tahu nggak korbannya ini berapa orang ya Mbak ya? Untuk di tahun 2004 ketika Mbak NN mengalami kejadian dan informasi dari teman-teman terakhir. Kalau 2004 saya nggak tahu, tapi yang speak up saya aja gitu karena saya melaporkan ke polisi ya. Oke. Kalau yang terakhir informasi dari teman-teman yang modusnya swinger, penelitian tentang swinger ini berapa? Mungkin 300-an kalau yang saya dengar dari, ya. Tapi saya tidak tahu pasti ya. Artinya saya juga tidak dalam kapasitas mau membuktikan jumlahnya gitu ya. Tapi yang jelas
kesaksian saya mudah-mudahan bisa memperberat proses hukumnya si BA ini gitu. Baik, karena artinya ada track record ya. Ini artinya orang ini sudah menjadi penjahat sejak dulu gitu. Oke. Mbak NN, ditahan dulu, saya mau ke Bu Reni. Bu Reni, kalau tadi kita mendengar yang disampaikan Mbak NN ini nampaknya polanya cukup berbeda ya kalau di tahun 2004 ini secara langsung, tapi saat ini bisa dikatakan tadi Mbak NN mengatakan kalau misalnya ini menceritakan mengenai fantasi seksualnya di media sosial. Kalau Bu Reni melihatnya seperti apa ya? Iya, kalau saya melihatnya memang ada dua perilaku yang berbeda yang ditunjukkan oleh BA ini ya. Jadi kalau yang dilakukan terhadap N di masa lalu itu adalah serangan seksual langsung ya. Jadi langsung ke tubuh tanpa menunjukkan organ tubuhnya, organ tubuh pelaku maksudnya. Jadi sedangkan pada peristiwa yang sekarang itu dia cenderung expose apa yang dia lakukan dalam fantasi seksualnya itu melalui gambar-gambar, melalui verbal ceritanya. Nah ini memang ada dua hal yang menjadi berbeda. Yang pertama itu tidak menunjukkan adanya satu penyimpangan fantasi seksual pada dirinya, tapi yang kedua ini terlihat adanya beberapa indikasi yang muncul dari penyimpangan dalam fantasi seksualnya. Bu Reni, 2004 dia ini kan langsung ya fisik. Betul. Nah yang sekarang ini kira-kira apa alasan ya memang Bu Reni harus bertemu dulu ya dengan BA begitu. Betul. Tapi dari sekian banyak kasus yang memiliki kemiripan misalnya Bu Reni ya, apa yang membuat seseorang itu merubah serangan seksualnya begitu? Kalau yang dulu langsung dan pernah ada kejadian dia ditangkap bahkan ditahan juga begitu. Nah sekarang ini dia merubahnya tidak langsung tapi tetap mengedepankan pemikiran cabulnya dia ini begitu. Iya, sebetulnya ini juga saya rasa ini juga sudah ada sejak dulu begitu ya. Hanya dia bisa melakukan hubungan seksual atau seksualitas di dalam wujud yang normal seperti pada umumnya orang-orang, tetapi juga dia punya fantasi yang berbeda dengan layaknya orang-orang yang fantasi seksualnya itu normal saja. Nah kalau kemudian saat ini itu diekspresikan pada korban-korban yang begitu banyak, ya ini pasti ada satu proses belajar ya. Jadi dulu dia melakukan secara langsung, ternyata kemudian ada dampak begitu. Tapi tampaknya dampak yang pernah terjadi waktu tahun 2004 terhadap Mbak N ini tidak cukup untuk membuat dia jera. Sehingga ada perkembangan di dalam modus operandinya, memanfaatkan teknologi yang ada, yang mungkin pada tahun 2004 itu belum sehebat sekarang ya, teknologi itu. Informasi, gitu. teknologi informasi. Betul, ya. Teknologi dan informasi itu. Jadi dia memanfaatkan teknologi itu untuk bisa melampiaskan hasrat atau fantasi seksual yang dia miliki. Kalau bicara soal damage, Bu Reni, ya, kerusakan, ya, ini udah level apa ya, stadium apa ya orang ini gitu ya. Maksudnya dalam artian kan dulu kan pernah dihadapkan dengan hukum ya di polsek. Betul. Ada rasa takut seharusnya atau mungkin efek jera begitu. Iya. Kalau saya melihatnya dari kasus BA ini efek jeranya tidak terlalu kuat ya. Jadi nggak tahu ini dulu diprosesnya bagaimana. Karena kekerasan seksual itu adalah jenis tindakan kriminal yang paling sulit pembuktiannya. Ini yang seringkali membuat para korban itu frustrasi juga. Udah lapor, karena apa? Nggak ada saksi, kebanyakan tidak ada saksi mata yang melihat kejadiannya. Yang ada adalah saksi korban yang melaporkan peristiwanya. Nah ini seringkali para penegak hukum kesulitan untuk mendapatkan pembuktiannya. Nah ini kan juga menjadi satu proses belajar bagi para kriminal seksual itu sendiri. Apalagi kita tahu undang-undang di kita kurang kuat untuk perlindungan terhadap korban. Bahkan RUU PKS penghapusan kekerasan seksual itu saja mental ya dari prioritas prolegnas di DPR. Bu Reni, sedikit saja Bu Reni,
saya minta waktu Bu Reni ada analisa juga sedikit begitu. Coba produser tolong diputar kembali video permohonan maaf pelaku tadi. Kalau Bu Reni tadi menyimak perkataannya, kan sepertinya yang bersangkutan ini membaca ya, kayaknya membaca gitu ya. Ada semacam kayak gerakan scroll begitu ya, kayaknya begitu. Mungkin ada analisa, ini kita bicara semiotika kali atau apa begitu ya Bu Reni ya. Mungkin ada analisa terkait hal ini. Psikolinguistiknya ya. Kalau saya melihatnya begini, dia tahu tentang hukum. Artinya dia berpikir ini kan satu kejadian yang tidak mudah memang untuk dilanjutkan di dalam ranah hukum, kecuali kalau ini korban-korban semuanya mau ya bersedia untuk memberikan kesaksiannya di dalam proses hukumnya. Jadi kita perlu meneliti motifnya. Dia bilang bahwa saya tidak ada paksaan begitu ya. Oke, dia tidak ada paksaan. Sampai bawa keluarganya juga, saya akan minta istri saya mendampingi saya untuk berobat psikolog begitu dan lain sebagainya. Iya, kita perlu melihat motifnya ya dan mencurigai motifnya. Tapi jadi, pertanyaannya kenapa permohonan maaf ini membaca? Kenapa tidak secara Fit maksudnya secara jadi gini Vi, mungkin pertanyaan Vivi bener sih, tapi mungkin gini maksudnya nanti kita coba tanyakan ke Mbak NN, kan sudah mendapatkan informasi dari teman-temannya kan, ya kan? Ini apa sih yang melatar belakangi kemudian pelaku ini menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka? Nanti kita akan tanyakan ke Mbak NN ya, tapi saat lagi kami kembali hadir.